Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Sriyanti di Solo. Mbak Sriyanti sendiri sebenarnya bukan asli Solo, melainkan Jepara. Keluarganya, bapak sama ibunya itu aslinya orang Jepara, cuman saat Mbak Yanti kecil itu pindah ke daerah Solo sana, sampai sekarang pun hidup di sana. Mbak Yanti sudah berkeluarga dan sebagainya, ya melanjutkan hidup di Solo sana. Jadi ada satu kejadian horor yang pernah dialami oleh Mbak Yanti beserta keluarganya. Kejadiannya itu sekitar tahun 2002. Jadi pada saat itu kebetulan ibunya Mbak Yanti memang lagi sakit parah. Sakitnya itu mengeluh ada yang gak enak di bagian perut. Sudah berobat secara medis, sudah banyak gitu ya. Tapi itu tadi, bahkan sampai sempat dioperasi segala macam. Cuman menurut medis ini udah baik-baik aja. Maksudnya udah gak ada sesuatu yang serius begitu ya. Tapi rasa sakit tersebut itu masih sering dikeluhkan oleh ibunya, dan ibunya sendiri juga memang secara fisik ini jadi lebih kurus gitu ya dari semestinya. Sebelum sakit ibu itu lumayan cukup berisi gitu ya, tapi setelah sakit ini benar-benar kondisi fisiknya itu menurun, rasanya itu lemas, masih mengeluh sakit, dan itu tadi makin kurus, dan akhirnya belakangan setelah kurang lebih sekitar 3 bulan sakit, ibunya Mbak Yanti tersebut hanya terbaring di tempat tidur. Bingung Mbak Yanti juga, dan ya bapaknya, adik-adiknya begitu ya. Mbak Yanti itu juga punya kakak perempuan. Ini bingung, ini harus gimana begitu ya. Kita itu gimana lagi? Ke pengobatan alternatif pun sudah ya biasa bilangnya ada yang nyantet atau apa, ada yang nggak suka, dan bagaimana sudah dilakukan beberapa ya ritual apapun, pembersihan kayak gitu, termasuk pun di ruqyah gitu ya. Tapi tetap aja gak ada perubahan sama sekali. Makanya kayak udah mentok, ini mesti gimanain lagi ya. Ya wis lah, yang sabar aja, yang ikhlas. Ibunya Mbak Yanti juga bingung gitu ya. Sama ibu juga bingung, kok masih sakit aja ya, ini apa gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi sama ibu? Gak ada jawaban waktu itu. Sampai suatu hari, jadi awalnya gitu ya namanya ada orang sakit di rumah, kondisi pun berubah sekeluarga begitu ya. Jadi kurang ceria, jadi murung, dan aura itu menyebar serumah, bener-bener serumah. Yang namanya semangat pun udah mulai hilang begitu ya, udah males-malesan. Tapi yang namanya bapak itu harus tetap bekerja untuk menafkahi seluruh keluarga tersebut. Bapak tetap giat, meskipun Mbak Yanti tahu bapak itu juga sebenarnya udah capek banget, pikirannya itu udah pusing banget. Tapi ya itu, bapak tetap menjalankan tanggung jawabnya. Sama hal itu pun ditiru sama Mbak Yanti. Oke, aku sekolah masih SMA ya. Dan ini tanggung jawabku, jadi aku harus tetap, meskipun aku nggak bahagia, meskipun aku nggak semangat, ya setidaknya aku menjalani aja sampai akhir, kata si Mbak Yanti. Udah, terus dilakukan dengan perasaan yang kayak gitu ya. Rumah yang dulunya hangat sekarang jadi dingin rasanya, bener-bener nggak nyaman. Rumah yang biasanya gitu cahayanya itu terang, ini menurut Mbak Yanti ya. Jadi ya sebelumnya tuh rumah terang dengan lampu yang tidak diganti begitu ya. Tapi kok belakangan itu rasa-rasanya itu jadi makin redup gitu. Itu hanya perasaannya Mbak Yanti doang. Hawanya tuh saking gak enaknya tuh begitu gitu ya. Sampai di rumah pun sebenarnya rumah itu sama sekali gak bikin betah begitu ya. Cuman ya mau gimana lagi gitu ya, orang ibu, semua itu ya ada di pikiranku. Karena ibu lagi sakit, semua jadi mikirin, semua jadi sedih, akhirnya ya nular. Itu dari energi negatif itu dikumpulin gitu ya. Itu kayak ada di rumah tersebut, bener-bener bikin gak nyaman. Sampai-sampai hal itu pun mengubah kebiasaan keluarganya Mbak Yanti.
keluarga yang sebelumnya itu ramah dalam artian tingkat bersosialisasinya itu tinggi. Ketemulah ibu itu ya sama tetangga-tetangga, Mbak Yanti juga main ke tempat teman, bapak juga ya ada beberapa bapak-bapak juga yang suka main ke rumah. Lambat laun hal itu tuh berkurang dan bahkan benar-benar hampir nggak pernah terjadi. Mbak Yanti sendiri udah nggak pernah keluar rumah, rasanya itu males gitu ya. Ibu apalagi, bapak apalagi, adik-adiknya pun jadi kepengaruh. Sana kamu main atau apa? Enggak lah, aku males, aku mau di rumah aja. Jadi seperti itu, dan keluarganya Mbak Yanti pun lama-lama jadi keluarga yang kayak menutup diri, enggak membuka dengan masyarakat. Pulang, aktivitas itu langsung pulang, pintu depan pun yang sebelumnya dibuka, kali ini tuh lebih sering ditutup gitu ya. Itu sampai sebegitunya, sampai akhirnya pada suatu hari, ini tumben-tumben, yang namanya tamu itu udah lama nggak datang ya. Pas awal-awal ibu sakit, tetangga itu masih pada nengokin, dan memang ada satu dua gitu ya, itu masih ada nengokin ibu. Cuman belakangan itu turun drastis. Pas awal-awal sakit itu lumayan cukup banyak, hampir setiap hari itu kayak ada tamu gitu ya. Ini makin kesini ya makin gak ada, dan Mbak Yanti malah bersyukur dengan itu. Udahlah, kami juga udah capek, kami pengen tenang di rumah. Kalau misalnya ada orang datang itu rasanya malah nggak nyaman gitu ya. Ada sesuatu yang terganggu lah di situ di dalam rumah tersebut. Dan pada suatu hari, pada suatu sore sekitar jam 5 atau jam 5 lewat lah, hari itu udah mulai redup begitu. Ada suara yang terdengar dari dalam rumah. Ini dari sumber suaranya itu dari luar sana ya, dari depan rumah. Suara seorang bakul jamu atau mbok jamu, penjual jamu. Itu jamunya Mbak, jamunya Pak, gitu, jamunya Bu, jamu kayak gitu terus lama, mungkin ada sekitar 5 menit lah. Ini kayak Mbak Yanti pun denger gitu, ini tukang jamu udah pintunya ditutup, kok masih manggil-manggil terus gitu kan. Ini sebenarnya manggilin kita atau manggilin rumah tetangga atau gimana? Kok teriak-teriak, ya bukan teriak-teriak, maksudnya ya manggil teriak-teriak dagang, nawarin gitu ya. Jamunya Mbak, jamunya Pak, jamunya Bu, semacam itu. Penasaran pun Mbak Yanti akhirnya melangkah ke ruang tamu sana. Pintu depan udah ditutup. Dia pun coba nengok, siapa sih gitu tukang jamunya. Dilongok begini, ya Mbak Yanti memang bukan orang yang suka jamu sebelumnya atau apa gitu ya, maksudnya jamu-jamu gendong semacam itu hampir nggak pernah. Dulu waktu kecil sih pernah minum jamu kayak gitu. Dilongok begini, ih tukang jamu, emang ada ibu-ibu dan dia itu berdiri di depan rumahnya, tapi bukan di depan teras persis. Rumahnya Mbak Yanti sendiri itu ada halaman sedikit gitu ya. Nah ini di pinggir jalan di sana sambil bawa gendongan sama sambil bawa ember gitu ya, isinya tuh buat nyuci gelas atau gimana. Itu jamu Mbak gitu, jamu Bu, jamu Pak, jamunya kayak gitu terus. Mbak Yanti lah udahlah biarin aja gitu ya, nanti juga lama-lama bosen. Nah itu sekitar 5 menit kan ditengokin. Suara itu terus berkumandang, suara itu terus berbunyi sampai kurang lebih sekitar 10 menit. Dan setelah 10 menit suara itu pun hilang dengan sendirinya. Mbak Yanti pun ya wis lah udah pergi gitu kan. Nah kata bapak udah pulang kan waktu itu. Itu tadi ada orang jualan jamu di depan. Iya Pak, emang ada orang jualan jamu. Emang nawarin ke siapa? Kata si bapak. Nawarin ke, ngadepnya sih ke rumah sini Pak. Mungkin nawarin ke kita kali Pak gitu ya. Cuman kan aku memang lagi nggak pengen jamu Pak. Oh begitu kata bapak. Ya wis lah, ya wis gitu kata si bapak. Itu udah pembicaraan pun selesai sampai di sana. Nah keesokan harinya, hal itu udah terlupakan begitu aja ya. Keesokan harinya dan sore hari sama, sekitar jam 5 lewat, terdengar lagi. Ini Mbak Yanti dan keluarga kan udah terbiasa ya, di dalam rumah. Ini terdengar lagi, jamu. Mbak Yanti kan jadi inget lah, tukang jamunya datang lagi gitu kan, jamu. Dan kejadiannya itu ya hampir sama dengan kayak kemarin.
lama di sana, ditengokin sama Mbak Yanti orang yang sama, seorang perempuan mungkin usianya udah sekitar 55 tahun, badannya itu agak lumayan cukup besar, berisi begitu ya. Yaitu gendong jamu tadi sambil megang ember, itu jamu teriak-teriak di depan rumahnya Mbak Yanti. Mbak Yanti pun tetap nggak membuka pintu. Udahlah, aku nggak pengen jamu atau apa gitu ya. Jadi tak diemin aja di situ. Akhirnya sudah kayak gitu. Keesokan harinya ya bapak pun nanya lagi, adik-adiknya, kakaknya itu pun nanya lagi. Kok jamunya itu terus ya Pak ya? Kok datang terus ke sini? Iya ya Tik ya, kok datang ke sini terus Tik? Kenapa ya Tik ya? Nggak tahu Pak, kata si Mbak Yanti. Aku juga ya, udahlah aku juga nggak pengen jamu, kata si Mbak Yanti. Lagian memang kondisi keluarganya Mbak Yanti tersebut memang lagi super menghemat ya. Jadi nggak ada lah hitungan untuk pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, kecuali makan sama untuk biaya sekolah misalnya, hanya sebatas itu. Untuk yang lain-lain kayak jajan dan sebagainya itu benar-benar dipres. Mbak Yanti aja mengurangi uang jajannya, dan memang secara fisik Mbak Yanti itu juga terpengaruh. Dia itu udah susut ya, udah turun berat badannya ya, mungkin karena pengaruh stres itu tadi. Hari ketiga sama kayak gitu, dan selama berhari-hari sampai kurang lebih itu sekitar 1 minggu. 1 minggu si penjual jamu itu terus di sana, dan Mbak Yanti tetap kekeh dengan pendiriannya. Lah udahlah, biarin aja, intinya kayak gitu kan. Udahlah, tak biarin aja, aku nggak mau jamu, nanti juga bosan sendiri. Itu prinsipnya tuh seperti itu. Sampai setelah 1 minggu si penjual jamu tersebut nggak datang lagi, suara itu nggak ada. Bahkan apa, Mbak Yanti itu udah sampai nungguin gitu kan. Sebelumnya kan karena itu terus ya, oh nanti bentar lagi nih suara nih, alarm nih, jamu tuh kan bener jamu udah dibiarin. Dan ya Mbak Yanti juga mengaku salah waktu itu, tapi karena memang kondisi pikiran itu lagi nggak karuan gitu ya. Untuk ngobrol sama orang lain aja itu males gitu, apalagi nolak, boten Bu atau gimana, enggak Bu, kami nggak mau beli jamu. Itu males banget, dan itu mungkin Mbak Yanti menyadari kesalahan tersebut. Harusnya aku itu keluar ngomong baik-baik sama ibu-ibu jamu tersebut, harusnya semacam itu, tapi nggak dilakukan. Nah, ini kayak udah menjadi satu kebiasaan, sesuatu yang justru malah tanpa disadari adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Loh, ini pasti datang. Setelah 1 minggu, loh, ini udah jam segini, kok nggak ada ya suara ibu jamu tersebut gitu kan. Bertanya-tanya kan Mbak Yanti, loh kok nggak ada Pak, suara jamunya nggak ada gitu. Iya ya, tumben, kata si bapak. Ya sudah Pak, mungkin udah bosan kali ya Pak. Padahal dalam hati aku tuh merasa bersalah gitu ya, harusnya tuh aku ngomong langsung sama si ibu. Jadi ibu itu tadi nggak harus menunggu sampai 1 minggu gitu untuk pergi dengan sendirinya karena bosan itu. Ada perasaan bersalah, ada perasaan kasihan juga sama penjual jamu tersebut, dan justru itu ada sesuatu yang hilang, yang biasanya di jam-jam tersebut suaranya itu kedengeran, ini kok nggak ada, kemana ya, bertanya-tanya kan. Dan akhirnya entah apa yang terjadi, mungkin merasa bosen juga gitu di dalam rumah, terus memang nggak kemana-mana, sore pun sudah jarang keluar, duduk-duduk di teras di situ, sampai akhirnya entah di hari keberapa, terhitung semenjak penjual jamu tersebut udah tidak menyuarakan suaranya gitu. Ini Mbak Yanti pun memutuskan, ya karena jenuh itu tadi di dalam gitu ya, sekali-kali buka pintu lah gitu. Mbak Yanti pun sore-sore selepas mandi ini sama adik-adiknya, dan pada saat itu bapak itu pulangnya rencananya itu malam sekitar jam 7. Sebelumnya udah ngomong, Bapak hari ini pulang malam ya, soalnya nanti ada ketemu sama orang, kata bapak. Oh iya Pak. Mbak Yanti pun sore itu sekitar jam 4:30 keluar, duduk-duduk di teras di sana sambil nyapuin teras. Awalnya teras itu udah berdebu gitu ya, bagian bawah-bawah kursi yang jarang dijamah itu disapuin sama Mbak Yanti. Yang di bagian bawah halaman rumahnya itu juga pelan-pelan disapuin. Jam 5 Mbak Yanti pun istirahat duduk di kursi depan teras. Adik-adiknya tuh mulai keluar ke sana ya, mulai ngambilin bunga-bunga kayak gitu ya, kembang-kembang yang
Itu tadi sebagian udah disapuin, dikumpulin, pada main-main disitulah di halaman rumah tersebut. Dan sekitar jam 5 lewat, Mbak Yanti pun sempat kepikiran waktu itu, ini kalau misalnya ada tukang jamu itu tiba-tiba lewat, gimana ya gitu ya. Dan akhirnya bener aja, jam 5 tongol gitu kan dari arah samping rumah, set, itu udah dari luar, itu udah nggak tahu ternyata Mbak Yanti itu menangkap ada sesuatu yang berbeda dengan penjual jamu tersebut. Dari ini ya, ini kan rumah tetangga gitu kan. Nah, jalan itu mulai muncul. Nah, dari jalan itu udah nengok ke arahnya Mbak Yanti. Dan si ibu itu menunjukkan muka. Itu muka yang bersemangat banget. Mukanya menengadah, dagunya itu terangkat, terus senyum, ngeliatin Mbak Yanti gitu. Begini, jamu Mbak, jamu, katanya begitu. Mbak Yanti, waduh kepergok gitu kan. Aku kepergok di sini, asem tau kayak gitu. Harusnya aku ndak usah keluar ya, Mbak jamunya, Mbak jamu. Dan dengan pedenya itu penjual ibu jamu itu langsung mendekat ke arahnya Mbak Yanti. Mbak Yanti yang nggak bisa ngapa-ngapain, mau ditinggal masuk nggak enak gitu kan. Ya pasti nggak sopan dong begitu. Ini adik-adiknya juga posisinya masih di luar. Si ibu jamu udah terlanjur masuk ke halaman rumah. Mbak jamu Mbak, kalau misal udah mendekat, terus aku nolak, rasa-rasanya itu gak sopan gitu pikirnya. Dan Mbak Yanti memang ada pegangan uang, ya cukup lah untuk beli 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas jamu itu cukup. Dan ibu jamu tersebut akhirnya berhenti di situ. Mbak jamunya ini Mbak, gendongannya itu langsung dilepas sama si ibu itu, langsung ditaruh brek. Ada jamu ini, ada jamu ini, ada jamu ini. Dan Mbak Yanti pun mikir, aduh, iya bu, adik-adiknya ternyata pada mau, Mbak aku mau jamu Mbak, tapi jamu yang manis, yang ndak pahit katanya. Oh ada, kata si ibu jamunya. Oh ada ini beras kencur yang nanti dikasih gula. Ini manis, ndak pahit, sehat, kata si ibu jamu tersebut. Dan memang orangnya tuh menyenangkan gitu ya, mukanya tuh sumringah, bersinar, auranya tuh positif, bener-bener hawa sesak, hawa tak bersemangat yang ada dalam dirinya Mbak Yanti itu benar-benar tiba-tiba kayak kehisap sama si ibu tersebut. Mbak Yanti pun langsung ya sudah, kayak langsung nanggepin gitu ya, langsung nanggepin ke sana, mendekat ke situ. Bu, saya juga mau Bu beras kencur, kata si Mbak Yanti. Akhirnya apa, adiknya pun dibikinin beras kencur. Ini buat yang kecil dulu, katanya, yang kecil dulu. Nanti nah ini buat mbaknya. Nanti sampean yang terakhir ya Mbak, yang paling gede, katanya. Nje bu. Akhirnya apa, dibikinin di situ buat Mbak Yanti. Ini ya Mbak ya jamunya, jamunya enak Mbak, katanya. Dan di situ si ibu jamu itu tiba-tiba berhenti, muka mimiknya itu langsung berubah dari yang ceria. Begitu diterima ya gelasnya begini, diambil sama Mbak Yanti, matur nuwun. Nah ibunya itu nggak jawab J sami-sami atau gimana gitu, seperti pada umumnya orang ngobrol ya. Ibunya itu diem aja, mukanya yang tadi senyum itu tiba-tiba datar, flat gitu ya, tanpa ekspresi. Yang sebenarnya ekspresinya tuh tanpa ekspresi, itu diem aja begitu. Dan ibu itu ngelihat ke arah pintu masuk di sana. Mbak Yanti pun bingung sambil minum glek. Ini matanya ngeliatin si ibu, loh kok ibu tiba-tiba diem dan ngelihat ke arah pintu ya, kenapa ya? Nah si ibunya itu tiba-tiba berdiri dan, Mbak ibunya lagi sakit Mbak. Langsung begitu nanya, iya bu, ibu saya lagi sakit Mbak, saya permisi ya masuk. Ya Mbak Yantinya, kok orang ya memang sudah permisi masuk, tapi kok ya ini siapa? Kok berani-beraninya masuk ke rumahku gitu. Dan ibu tadi tuh celonong, bener-bener celonong begitu aja, sampai jamunya si Mbak Yanti pun hanya habis setengah, ditaruh di sana di lantai. Mbak Yanti pun ngikutin si mbok jamu tersebut masuk ke dalam sana, masuk ke dalam rumah. Ini langsung menuju, si ibu jamu tadi langsung menuju ke
kamar ibunya Mbak Yanti di sana, dan kamar itu memang terbuka. Berdiri di sana Mbak Yanti kan ngikutin di dalam ya. Bu, gitu kan, Bu. Maksudnya manggil si ibu jamu, Bu. Ibu saya lagi istirahat. Iya, ndak popo, kata si ibu tadi masih dengan lembutnya, dan kali ini senyum lagi. Senyumnya itu balik lagi. Nah, setelah itu ternyata ibunya Mbak Yanti nengok ke arah si ibu jamu tersebut. Mbak Yanti kan ngelongok begini di pintu juga. Terus, Yanti, itu siapa? Ditanya sama ibunya. Niki kulo, katanya. Ini saya, Bu. Saya tukang jamu yang kebetulan lewat. Ibu mau tak bikinin jamu ndak? Gitu kan Mbak Yantinya. Aduh, Bu. Ngomong si itunya, ambilnya Mbok lah manggilnya ya. Mbok. Ibu saya nggak minum jamu, perutnya tuh lagi sakit katanya. Jangan bilang seperti itu. Boleh saya masuk, kata si ibu tadi. Ya Mbak Yanti nggak ada jawaban, dan sepertinya si mbok jamu tersebut nggak butuh jawaban karena dia langsung melangkah tep ke sana, mendekat, duduk di deket pahanya ibunya Mbak Yanti yang terbaring di situ, diselimutin pakai kain jarit, atasnya itu pakai jaket gitu ya, pakai mantel. Itu dipegang sama si ibu tadi. Nah, si ibu ini sakit udah lama, kata mbok jamunya. Oh iya Bu, saya sakit sudah lama Bu. Yang sakit perutnya ya Bu ya. Betul, yang sakit perutnya. Boleh saya pegang Bu. Nah, kali ini nunggu izin ibunya sih Mbak Yanti. Boleh, katanya. Akhirnya dipegang perutnya begini. Ibunya Mbak Yanti itu ngomong, dan waktu itu kondisi itu lagi sakit ya. Iya, ini masih sakit. Terus kayak nggak ditekan keras gitu, enggak, cuma kayak dielus di bagian di bagian bajunya, di kainnya begitu, cuman dielus-elus begini sama si mbok jamu. Si ibunya Mbak Yanti itu senyum. Loh Bu, kok ini ya Bu ya, kok sakitnya hilang ya Bu ya, kata si ibunya Mbak Yanti. Mbak Yanti kan di situ cuman bengong doang, dan si mbok jamu tersebut itu senyum terus sambil ngelusin itu, megang perutnya ibunya Mbak Yanti, sambil itu nengok ke arah Mbak Yanti seolah-olah ngomong, tuh kan, tak pegang nggak sakit tuh, tak pegang nggak sakit, seolah-olah mengatakan hal kayak gitu, kayak puas megangin kesini, nanti ngelihat caranya Mbak Yanti lagi. Ibunya Mbak Yanti pun mengakuin sakitnya itu tiba-tiba bener-bener hilang gitu, hilang sama sekali. Bu, sakitnya hilang Bu. Iya, ndak apa-apa, ini ndak apa-apa, ndak apa-apa, ini kasihan udah lama sakit seperti ini, pasti udah habis uang banyak, udah habis tenaga, waktu, kayak gitu ya Bu ya. Kasihan ibunya ini. Mbak Yanti di situ udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuman berdiri doang gitu ya, nggak tahu apa yang mau dilakukan si mbok jamu ini. Dan diam-diam dalam hatinya Mbak Yanti ya berdoa, ya Allah semoga apapun itu obatnya, barangkali orang aneh ini gitu ya, nyebutnya itu begitu, barangkali orang aneh ini bisa jadi perantara kesembuhan ibuku. Itu ngomong seperti itu. Dan setelah itu, Bu, jamu ya Bu, yo jamu, katanya. Ibunya Mbak Yanti pun kayak timbul semangat. Mbak Yanti masih tetap kontrak ya, ndak mau, jangan nanti makan aja itu kan dijaga, makannya bubur, nggak yang pedes-pedes dan sebagainya. Ini malah disuruh jamu, takutnya tuh kenapa-kenapa gitu, takutnya tuh kenapa-kenapa. Dan ibunya Mbak Yanti justru, iya Bu, saya mau beras kencur lagi gitu ya. Beras, baik, saya buatin ya Bu ya, jamu beras kencur. Akhirnya tunggu sebentar, katanya. Ibu jamu tadi, mbok jamu pun keluar ke sana. Ini Mbak Yanti, "Mbok, ini ndak apa-apa, Mbok. Ibu saya minum jamu, Mbok." Ndak popo, katanya. Ndak popo, tenang aja, kata si mbok jamu tersebut. Dan akhirnya sudah. Si mbok itu pun, ini adik-adiknya udah habis ya. Lah ini kok belum dihabisin, kata si mbok jamu. Habisin, katanya begitu, habisin. Iya mbok. Akhirnya diminum, dan Mbak Yanti mulai kayak bersahabat dengan si ibu tadi. Dibikinin jamu beras kencur. Setelah selesai, dibawa begini, pakai 2 tangan, ada tatakannya juga, pakai gelas kecil ya. Ke situ dibawa ke kamar, ya Mbak Yanti ngikutin lagi ke sana. Ini Bu, silakan jamu beras kencur, bikinan saya itu spesial Bu.
bikin sehat katanya, pokoknya kayak gitu ya, bikin sehat, bikin kuat, bikin bersemangat lagi, kata si ibu tadi. Bu, matur nuwun. Mbak Yanti pun ngebantuin ibunya buat duduk ya, dibantuin ke sana, gelasnya pun akhirnya dipegang, diminum ya Bu ya. Akhirnya diminum glek-glek-glek, baru beberapa tegukan ibu itu komentar, jamunya enak Bu katanya. Iya, buatan saya spesial Bu. Diminum lagi glek-glek-glek sampai habis. Nah setelah itu ibu pun dipersilahkan ya tiduran lagi. Dan Mbak Yanti di sana itu khawatir, takutnya setelah minum jamu tersebut tiba-tiba perutnya gimana gitu ya, langsung sakit atau gimana. Ternyata enggak. Ibunya tuh cuman ngeliatin, nanya-nanya sama si Mbok Jamu. Mbok Jamu ini orang mana aslinya? Oh, saya asli Solo Bu, saya asli sini. Saya lahir di sini, mati yo di sini. Ups, ngomong begitu. Durung Bu, belum meninggal katanya. Itu bercanda, tapi buat Mbak Yanti itu kayak serius dan itu menakutkan. Dia bilang lahir di sini dan mati di sini. Menurut Mbak Yanti, ini orang tuh nggak bercanda sebenarnya gitu, dan dia sadar dengan candaan tersebut gitu. Mbak Yanti ya cuman diem aja, mau ketawa-ketawa sedikit gitu ya, kayak ditahan-tahan begitu kan. Orang ini beneran aneh sumpah, ini siapa sih sebenarnya, dia tuh orang atau bukan. Dilihat ya kakinya napak, mana itu apa itu ada yang lewat ya, odong-odong kayaknya, barangkali masuk ke sini ya. Dilihat kakinya ya kaki normal seperti biasa, pakai sendal jepit, memang kakinya agak sedikit berdebu. Ya orang ini aneh, tapi yang jelas aneh gitu ya. Nah ibunya Mbak Yanti itu ya guyon lagi begitu kan. Dan hari itu beneran sesuatu yang sangat dirindukan oleh Mbak Yanti itu adalah apa? Melihat ibunya tuh bisa ketawa gegrek gitu ya. Bahkan sampai Mbak Yanti tuh khawatir lagi-lagi, nanti ibu ketawa kayak gitu perutnya terlalu banyak bergerak, nanti sakit lagi atau gimana. Ternyata enggak, ibu jamu tersebut, Mbok Jamu itu terus ngelawak begitu. Ngelawak ibunya Mbak Yanti tuh ketawa itu gegrek. Dan Mbak Yanti di satu sisi senang, tapi di satu sisi resah, takutnya ibu nanti sakit lagi gitu ya. Udah Mbok Jamu, udah katanya, udah ibu mau istirahat. Rasanya tuh pengen bilang begitu tapi ndak bisa. Cuman terpaku berdiri di sana meliatin si Mbok Jamu itu yang wes pokoknya ini orang aneh pokoknya, kata si Mbak Yanti. Dan akhirnya selesailah hari itu. Begitu sudah selesai, si Mbok Jamu pun ya sudah Bu, sembuh ya, saya mau pulang dulu soalnya sudah sore katanya. Ini ibu ini biasalah yang terakhir, tapi nanti saya keluar lagi Bu, saya dagang lagi. Loh, mboknya ini dagang malam? Iya, saya tuh dagang malam sampai subuh Bu, kelayaban kayak kuntilanak katanya. Nah itu bercanda-bercanda yang seperti itu dari Mbok Jamu yang bikin ini Mbak Yanti ya. Mbak Yanti tuh nggak menganggap itu sebagai candaan, tapi kayak tanda kutip gitu loh. Ini tuh apa? Bilangnya lahir di sini, mati di sini, jualannya itu malam sampai pagi kayak kuntilanak. Ini nggak bener, ini ada sesuatu yang nggak beres. Mau selucu apapun si ibu jamu ini, aku tetap ada tanda tanya di sana. Dan akhirnya apa? Ibu itu pun permisi, beneran permisi. Ini gelasnya tak bawa ya Bu, atau mau buat ibu aja, nanya begitu. Tapi kalau buat ibu aja nanti harganya mahal Bu katanya. Enggak Bu, dibawa pulang aja. Yanti ini bayar gitu. Bayar Bu, aku ada. Sudah ndak apa-apa kata si Mbok Jamu. Udah, ini promosi katanya, ini promosi, ndak usah bayar. Itu bener-bener ditolak. Bu, jangan seperti itu kata ibunya Mbak Yanti. Bayar Yanti, bayar ya. Iya Bu. Akhirnya diantar ke depan kan. Mbak Yanti tuh memang mau bayar, mau dihitung sama adiknya 2, Mbak Yanti jadi 4 gelas. Dan mau dibayar sama Mbak Yanti kurang lebih sekitar 8.000, tapi Mbok Jamu tersebut itu ndak mau. Ndak usah nak, ndak usah bayar, ndak apa-apa, malah ibu seneng masih ada anak muda yang mau minum jamu. Udah ndak apa-apa, nanti bayarnya kalau misal ibu kesini lagi.
Kalau enggak ya sudah, ndak usah bayar, ndak popo, katanya begitu. Mbok, ya kalau kesini lagi biasa ya Mbok ya, bilang-bilang gitu, bilang-bilang. Wah, saya itu udah bilang-bilang, teriak-teriak malah, kata si Mbok Jamu, sampai mulut saya sakit, katanya begitu kan. Ya sudah, setelah itu, ya Mbok, maaf ya Mbok ya, karena ya sudah popo, ndak usah diceritain, katanya. Itu jadi rahasia kamu aja, kata si ibu. Ya udah, saya permisi dulu, kata itu kan. Nje Mbok, matur nuwun nje Mbok, matur nuwun nje, sami-sami, kata si Mboknya. Pun keluar ke sana, dia jalan pakai bakulnya diikat di sini, terus tangannya tuh begini digoyang-goyang kayak orang jalan sambil nari gitu, ganjen gimana sih? Pas kayak gitu, Mbok, kata dipanggil. Iya, embernya ketinggalan. Alah, aku lali, kata si Mbok. Iya, lupa dia tuh embernya ketinggalan, balik lagi gitu. Emang dasarnya orangnya tuh kayak gitu, ngelucu banget. Dan si Mbok Jamu tersebut pun akhirnya pergi meninggalkan tempat rumahnya Mbak Yanti. Mbak Yanti masuk ke dalam, adik-adiknya udah mau maghrib gitu kan, yuk masuk dek, masuk dulu. Akhirnya masuk. Begitu masuk kaget, ibunya itu udah duduk di pinggir kasur di sana. Loh Bu, kok duduk seperti itu? Ndak popo Yanti, katanya. Ibu kenapa sakit? Ada yang sakit? Ndak ada yang sakit. Ibu ndak tahu, pengennya duduk gitu ya. Tadi udah dihibur kayak gitu, lucu, jadi ibu seneng. Ibu jadi bersemangat lagi, katanya. Akhirnya apa? Bangun dan duduklah si ibu di pinggir kasur, dan ibunya bilang, ibu pengen duduk di sofa, pengen nunggu bapak pulang, katanya. Oh iya Bu, iya Bu. Akhirnya nunggu di sofa di sana, duduk. Singkat cerita, disuapin makan juga sama Mbak Yanti. Suapin makannya biasanya kan tiduran. Kali ini tuh ibunya duduk di situ. Adik-adiknya pun jadi berdiri terus, Bu, cepat sembuh Bu, cepat sembuh. Di kayak gituin terus sampai makan habis, dan kurang lebih sekitar belum jam 7 malam itu bapak udah pulang. Nah, bapak pulang ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak pun masuk, dibuka. Loh Bu, Ibu tumben duduk di tengah sini. Iya Pak, Ibu alhamdulillah perutnya itu udah ndak terlalu sakit. Ya bosen tiduran terus Pak. Nah di situ Mbak Yanti pun akhirnya cerita, Pak, hari ini tuh begini Pak. Mbok Jamu itu datang ke sini. Oh bapaknya pun, bapak itu kayak di satu sisi seneng gitu ya pertama, tapi di satu sisi diem gitu kan. Kayak bapak itu juga menangkap ada sesuatu. Bapak itu kayak punya pikiran tersendiri. Tapi sudahlah, ya wis, syukurlah kalau kayak gitu, udah baikan ya Bu. Dan Mbak Yanti malam itu tuh bahagia banget ternyata. Melihat ibunya itu mau ke toilet, jalan sendiri. Pegangan ya, masih pegangan ini tembok, jalan sendiri. Cuma dianterin sama Mbak Yanti di depan toilet tersebut. Biasanya kan nyampe masuk ke dalam, bahkan Mbak Yanti itu bantu bersihin begitu. Ini tuh sampai jalan sendiri, ndak mau dianterin. Udah Yanti, ndak apa-apa, ibu bisa sendiri, katanya. Makasih ya nak ya. Ibunya pun di situ udah balik lagi, dan ibunya tuh kayak gimana ya, Mbak Yanti itu berpikir sebenarnya yang bikin ibu sembuh itu apa sih? Apa guyonannya si Mbok Jamu, atau pegangannya Mbok Jamu, atau jamunya sendiri begitu? Bertanya-tanya seperti itu. Dan akhirnya malam sekitar jam 9 ibu pun balik lagi ke tempat tidurnya. Tapi Mbak Yanti was-was, takutnya malam-malam ini baik-baik aja, takutnya malam-malam ibu itu jadi meronta atau gimana, kesakitan atau gimana. Ternyata enggak, Mbak Yanti sendiri itu udah ngantuk banget. Sekitar jam 10 dia pun akhirnya tertidur. Dan tidur pun itu sebenarnya ada was-was kebangun gitu jam 12 malam. Sempat nengokin ibunya itu tidur pula sama bapak gitu ya. Ibunya tidur di atas, bapaknya tuh tidurnya di bawah di sana nemeninya. Nah, si Mbak Yanti kayak gitu bangun kayak setiap 2 jam, 1 jam sekali sampai pagi buat nengokin, dan ternyata nggak terjadi apa-apa. Keesokan paginya benar-benar ibunya itu kondisinya membaik. Mbak Yanti itu kan rasanya ya jadi makin percaya ini tentu saja Tuhan yang menyembuhkan gitu, Allah yang menyembuhkan. Tapi
perantaranya ini loh, perantaranya kok aneh gitu. Kalau memang benar ini perantaranya si mbok jamu tersebut, siapa sebenarnya dia dan kenapa ibu bisa sembuh gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan Mbak Yanti, dan aku nungguin, aku berharap mbok jamu itu datang lagi. Hari itu, pagi harinya, Mbak Yanti tetap ini berangkat sekolah gitu kan. Berangkat sekolah, pulang pun buru-buru. Sebelumnya buru-buru, khawatir ibu di rumah sendirian. Nah, kali ini Mbak Yanti itu buru-burunya pengen ngelihat kondisinya ibu tuh seperti apa. Dan ternyata kondisinya itu memang benar-benar betul-betul membaik gitu ya. Sampai apa? Ibu itu udah bisa goreng tahu sendiri. Bu, ibu goreng tahu sendiri. Iya, ibu sudah bisa begini, udah ndak apa-apa. Ibu cuman butuh makan banyak kayaknya biar tenaganya itu balik lagi. Iya bu, di sana kan makin kok nggak sore-sore ya. Aku itu nungguin mbok jamu itu, kok nggak sore-sore, kok nggak pulang-pulang si mbok jamu. Ditungguin sore itu bahkan nyampe dari jam 4 itu udah keluar gitu di depan itu nungguin si mbok jamu. Ditungguin sampai sore, sampai maghrib, mbok jamu itu ndak datang. Keesokan harinya pun sama, ditungguin gak datang lagi, gak datang lagi sampai kurang lebih sekitar 1 minggu. Dan kenapa ya gitu ya, aku ketemu cuman sekali doang sama si mbok jamu. Ibunya pun bertanya-tanya terus, bapaknya juga bertanya-tanya terus, bahkan sampai nanya-nanya tetangga. Dan tetangga itu memang ada beberapa mbok jamu yang lewat, tapi tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Mbak Yanti. Beda, itu orang yang berbeda, dan tetangga itu nggak ada yang tahu keberadaan atau siapa sih si mbok jamu tersebut. Benar-benar menjadi misteri. Ibunya pun alhamdulillah dinyatakan sembuh, udah normal lagi ya. Mbak Yanti pun hanya bisa bersyukur dan berharap untuk bisa ketemu sama mbok jamu yang tiba-tiba menghilang secara misterius itu. Ditungguin 1 minggu, 2 minggu nggak datang-datang, sampai akhirnya pada suatu malam Mbak Yanti itu tertidur. Mbak Yanti kan kamarnya di depan ya. Dia tidur malam sekitar jam 12:30 atau jam 1 pagi, dia itu mendengar jamu gitu kan. Mbak, jamu pak. Mendengar kayak gitu Mbak Yanti kan langsung bangun. Duh, kok suara si mbok jamu ini jam berapa? Jam 1 pagi. Langsung bangun, turun dari kasurnya ke sana. Bahkan bapaknya si Mbak Yanti pun dengar suara tersebut. Bapaknya pun bangun, Mbak Yanti langsung menuju ke depan sana, langsung buka pintu. Maksudnya tuh, Bu, aku mau jamu. Walaupun jam 1 malam, aku tuh pengen ngobrol, mau ngucapin terima kasih dan sebagainya. Dibuka pintunya jegrek, gak ada siapa-siapa. Sampai ke jalan sana, tengah kan lurus jalan ya. Itu gak ada siapapun yang lewat, gak ada bekas-bekasnya, gak ada jejak-jejaknya, bener-bener hilang begitu aja. Mbak Yanti pun kecewa. Pak, apa aku salah dengar ya Pak? Enggak, kamu ndak salah dengar nak. Bapak juga mendengar kok ada suara itu si mbok jamu itu. Tapi kok orangnya ndak ada ya Pak? Ya sudah masuk, kata Bapak. Ya sudah masuk. Kamu ndak usah nyari, katanya. Kamu ndak usah nyari. Si mbok jamu itu datang kalau memang kita lagi butuh. Dan saat kita nggak butuh, dalam artian ya kamu memang butuh, tapi mungkin kebutuhan kamu cuma mau ngucapin terima kasih, atau mungkin mau nanya-nanya sesuatu yang menurutnya nggak penting, itu si mbok jamu tersebut nggak bakalan datang, kata Bapak. Udah itu aja ya, kata si Bapak. Iya Pak. Mbak Yanti pun berusaha memahami apa yang diucapkan oleh bapaknya tadi, dan akhirnya sudah. Sampai sekarang itu nggak pernah ketemu lagi dengan mbok jamu tersebut. Itu aja satu cerita dari Mbak Yanti di Solo sana. Terima kasih banyak Mbak Yanti. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak.
Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.